Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Christiana Munazara. Di sini saya akan tujuan saya membuat vlog ini untuk menyelesaikan tugas UTS Hukum Agraria yang dipimpin oleh dosen Bu Diana Napitupulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jual beli tanah. Yang pertama yaitu pengertian jual beli tanah. Pengertian jual beli tanah menurut UUPA. Jual beli merupakan suatu perbuatan di mana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Dalam pasal 1457 KUH PER dikatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Terkait jual beli tanah, UUPA tidak diatur secara jelas mengenai pengertian jual beli tanah itu sendiri, tetapi hanya mengatur mengenai jual beli dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Pengertian jual beli tanah dalam hukum tanah nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian hukum adat, mengingat hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sebagaimana hal demikian termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu ada pengertian jual beli tanah menurut hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang yaitu harga pembelian. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan pemindahan hak yang sifatnya tunai, real, dan terang. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan di hadapan kepala adat atau kepala desa atau kini di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang. Sifat real berarti bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli. Lalu ada prosedur transaksi jual beli tanah. Prosedur jual beli tanah menurut UUPA, sebelum membeli sebidang tanah, maka dikiranya perlu dilakukan secara hati-hati, dikarenakan banyaknya terjadi hal-hal yang bersifat kurang menguntungkan di kemudian harinya bagi pembeli. Misalnya tanah dalam keadaan sengketa ataupun tanah terletak dalam lokasi daerah yang terkena penerbitan dan sebagainya. Tata cara dalam pelaksanaannya menurut UUPA dengan peraturan pelaksanaannya secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, calon pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan jual beli menentukan sendiri segala sesuatunya tentang tanah dan harganya. Yang kedua, calon pembeli dan penjual datang sendiri atau mewajibkan kepada orang lain dengan surat kuasa menghadap kepada pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, yaitu kepala kecamatan, notaris, atau lainnya yang diangkat oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam hal tanah yang akan dijual itu belum dibukukan atau belum bersertifikat, maka diharuskan kehadiran kepala desa atau seorang anggota pemerintah desa yang di samping akan bertindak sebagai saksi. Juga menjamin bahwa tanah yang akan dijual itu memang betul adalah milik penjual dan ia berwenang untuk menjualnya. Yang keempat, dalam hal tanah yang akan dijual itu sudah dibukukan atau sudah ada sertifikat, dihadiri dua orang saksi. Tidak harus kepala desa dan anggota pemerintah desa. Tetapi apabila pejabat pembuat akta tanah atau PPAT menganggap perlu, atau jika ada keraguan tentang wewenang orang yang melakukan jual beli itu, maka PPAT dapat meminta kehadiran kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa dari tempat letak tanah yang akan dijual. Yang kelima, jika tanah yang dijual telah dibukukan, penjual harus menyerahkan sertifikat, tetapi kalau belum dibukukan, sebagai gantinya harus dibuat surat keterangan dari kepala kantor pertahanan yang menyatakan bahwa tanah itu belum dibukukan. Yang keenam, setelah PPAT merasa cukup persyaratan, tidak ada halangan, umpamanya ada persengketaan, dan tidak ragu-ragu lagi, maka PPAT membuat akta jual beli tanah tersebut. Yang ketujuh, selanjutnya dengan telah adanya akta tersebut, maka PPAT menguruskan pendaftaran sampai mendapat sertifikat. Lalu selanjutnya ada prosedur jual beli tanah menurut hukum adat. Prosedur jual beli tanah menurut hukum adat dapat dikatakan mudah karena prosesnya yang tidak memakan waktu lama dan biaya yang murah. Untuk melakukan transaksi jual beli tanah menurut hukum adat, pihak penjual dan pembeli bisa melakukan prosedur sebagai berikut.
Yang pertama, pihak penjual dan pembeli telah melakukan pertemuan sebelumnya untuk menentukan harga dari jual beli tanah tersebut. Yang kedua, untuk ukuran tanah sendiri, biasanya masyarakat adat tidak melakukan pengukuran saat penjualan, tetapi luas tanah tersebut telah ditaksir ukurannya. Yang ketiga, setelah harga disepakati, pihak penjual dan pembeli membawa saksi masing-masing untuk kemudian melakukan akad atau ijab kabul terkait jual beli tanah tersebut. Transaksi jual beli tanah sendiri biasanya dilakukan di hadapan kepala desa atau petugas desa terkait. Yang keempat, akad atau ijab kabul itu sendiri kemudian ditanyakan kepada para saksi apakah akad atau ijab kabul tersebut sah atau tidak. Yang kelima, setelah sah, maka kedua pihak akan menandatangani kwitansi sebagai bukti atas dilaksanakannya transaksi jual beli tanah. Yang keenam, setelah ditandatangani, kemudian penjual menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada pembeli. Lalu ada syarat sahnya perjanjian jual beli tanah. Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material menurut UU PA sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk membeli tanah yang akan dibelinya. Yang kedua, pembeli berhak menjual tanah yang bersangkutan. Maksudnya yang berhak menjual suatu bidang tanah adalah pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Yang ketiga, tanah hak yang bersangkutan boleh untuk diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa. Mengenai tanah hak yang dapat untuk diperjualbelikan telah ditentukan dalam UU PA, yaitu yang pertama, hak milik tertulis dalam pasal 20, lalu ada hak guna usaha pada pasal 28, hak guna bangunan pasal 35, dan hak pakai pasal 41. Syarat material menurut hukum adat, yang pertama, tanah yang akan dijual tidak berada dalam sengketa sehingga di kemudian hari tidak timbul masalah dari jual beli tanah tersebut. Yang kedua, tanah yang akan dijual bukan merupakan tanah warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, kecuali jika sebelumnya telah terjadi kesepakatan ahli waris untuk menjual tanah tersebut. Yang ketiga, pembeli merupakan pemilik sah tanah tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas tanah. Lalu syarat formil menurut UU PA, syarat formil jual beli tanah baru bisa dilakukan apabila syarat material sudah terpenuhi. Maka di sini peran PPAT diperlukan untuk membuat akta jual beli. Akta jual beli diatur dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaan jual beli yang dibuat oleh PPAT, adapun hal yang harus diperhatikan, yaitu pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan jual beli atau kuasa yang sah dari penjual dan pembeli serta disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat formil menurut hukum adat, syarat formil dalam hukum adat juga berlaku setelah syarat materialnya terpenuhi. Dalam hukum adat, syarat formil yang harus dipenuhi hanyalah akad atau ijab kabul atas transaksi jual beli tanah tersebut dan harus dihadiri oleh para saksi baik dari pihak penjual maupun pembeli. Yang keempat, ada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli tanah. Hak penjual dan pembeli menurut UU PA berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1457 KUH PER yang berbunyi jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi pasal di atas bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Di samping itu, pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Hak penjual dan pembeli menurut hukum adat. Hak penjual dan pembeli dalam hukum adat pun kurang lebih sama seperti apa yang dikatakan pada pasal 1457 KUH PER, bahwa pembeli berhak atas tanah yang ia beli beserta sertifikat hak miliknya. Begitupun penjual berhak atas uang pembayaran dari jual beli tanah tersebut sesuai dengan yang telah disepakati. Kewajiban penjual dan pembeli menurut UU PA, bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan dan menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban penjual dan pembeli menurut hukum adat, kewajiban penjual dan pembeli dalam jual beli tanah menurut hukum adat adalah sama dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang.
yaitu bahwa penjual berkewajiban untuk menyerahkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik dan pembeli berhak membayarkan uang sejumlah dari apa yang disepakati dalam perjanjian jual beli tersebut. Sekian vlog dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Shalom.